Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar Duta Kencana yang mudah-mudahan selalu berada dalam rahmat, ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita pagi hari ini kembali bermuajahah di pagi yang sangat baik di hari Sabtu pertama di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Jadi kita sudah bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa tahun ini di hari yang ketiga. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita dari hari pertama sampai detik ini diterima, dicatat oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang diberikan kesempatan hidup Ramadan itu ada orang yang dikasih nikmat yang sangat besar oleh Allah. Jadi Ramadan ini adalah merupakan nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar. Ibnu Jauzi mengatakan begini, Tallahi, demi Allah, lau qila li ahlil kubur, sekiranya dikatakan kepada ahli kubur, tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Kata Ibnu Jauzi, sekiranya ahli kubur itu dibangkitkan, kemudian ditanya tentang keinginannya. Apa keinginan kamu, wahai mayit, kalau udah hidup lagi? Seandainya kamu diberikan kehidupan kembali, apa keinginan kamu? Latamannau yauman min Ramadan. Jadi si mayit itu akan minta keinginannya satu, aku hidupkan satu hari saja di bulan Ramadan. Dibayangkan seandainya orang di dalam kubur ditanya, kata Ibnu Jauzi, dan dia punya keinginan apa kalau misalkan dihidupkan lagi. Keinginannya cuma satu, berikan aku kehidupan walaupun cuma satu hari di bulan apa? Bulan Ramadan. Ini kan saking dahsyatnya. Jadi bukan untuk ketemu istri gitu, bukan untuk bangun bisnis, bukan untuk yang lain, tetapi dia minta diberikan kesempatan kalau itu diberikan satu hari untuk hidup di bulan Ramadan. Jadi ini dahsyat, Pak. Itu kata Ibnu Jauzi. Yang kedua adalah kata Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengatakan begini, bulughu syahri Ramadan nikmatun azimah. Orang yang disampaikan umurnya kepada Ramadan ini, dihidupkan, disehatkan, itu orang yang dikasih kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang agung. Beliau berdalil dengan hadis Nabi tentang 3 orang sahabat Nabi yang berjihad di jalan Allah. 2-nya gugur sebagai syuhada, yang satunya selamat. Nah, yang gugur sebagai syuhada dan yang satunya selamat kemudian mati beberapa hari atau beberapa saat kemudian, mungkin 1 tahunan 2 tahunan. Ada sahabat Nabi yang mimpi, dalam mimpinya itu ternyata yang masuk surga itu yang meninggal belakangan. Dia heran, ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kita punya sahabat
yang dia selalu bersama-sama di dalam kebaikan. Dimanapun ada kebaikan, 3 orang pasti ada, dan mereka ketika bersama-sama berjihad bersama kita, 2 gugur sebagai syuhada, satunya hidup dan kemudian mati belakangan di atas tempat tidur. Tapi aku mimpi yang masuk surga duluan itu adalah yang meninggal belakangan, dan itu pun di atas tempat tidur. Bagaimana ini bisa terjadi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, awalaysa sholat kada wa kada sholatan wa adrakar Ramadan fasawmahu walladhi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'ada bainas samai wal ardi. Kata Rasul, bukankah dia dengan dipanjangkan umur memperbanyak sholat ini dan sholat itu, kemudian dipertemukan dengan Ramadan, dia berpuasa, dia beramal soleh, dia beribadah di Ramadan. Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman Allah, jarak satu sahabat dengan 2 sahabatnya di sorga seperti jarak antara langit dan bumi. Ini kan luar biasa. Nah, jadi oleh karena itu maka kita yang dihidupkan, disehatkan, dipanjangkan umur sampai ketemu dengan Ramadan 1447 2026 ini adalah manusia pilihan Allah, manusia yang dikehendaki baik oleh Allah. Jadi tidak semua orang mendapatkan nikmat Ramadan, nggak semua orang ya. Ini kan dari awal, karena kita memang menyambutnya, mempersiapkan diri. Tidak semua orang mendapatkan nikmat Ramadan. Ada sahabat kita, teman kantor kita, tetangga kita, saudara kita, mungkin pasangan hidup kita, keluarga kita, yang mungkin lalu masih ada, sekarang tidak ada, nggak dapat kesempatan lagi. Atau ada juga mungkin diberikan kesempatan hidup di Ramadan, sehat di Ramadan, tapi tetap angar mana nama betul masalah di masjid mana nama ngahep di mana ada yang gitu. Orang mah tertarik untuk baca Quran, untuk taraweh, dia mah tetap di mana? Ayo, ada juga itu namanya diberikan kesempatan, tetapi dia juga tidak memanfaatkan kesempatan itu. Jadi oleh karena itu hadirin jemaah yang dirahmati Allah ya, mari kita kaji lebih mendalam ya bagaimana kita sebetulnya untuk membangun ikatan ruhiyah kita dengan Ramadan, membangun ikatan batin kita dengan Ramadan, membangun chemistry kita dengan Ramadan. Jadi selagi masih di awal-awal ini, yuk bangun chemistry, ikatan ruhiyah, ikatan batin kita dengan Ramadan. Supaya apa? Supaya enak, supaya asik, supaya nikmat kita di dalam bulan Ramadan. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya, bagaimana cara membangun ikatan ruhiyah, membangun chemistry kita dengan Ramadan. Pertama, dalam rangka membangun chemistry dengan Ramadan, kita harus sadari dulu, harus yakini dulu yang saya katakan tadi, bahwa Ramadan ini adalah kenikmatan yang sangat besar, dan ini adalah merupakan bagian daripada doa-doa kita dari Rajab, dari Sya'ban sampai detik ini. Kita Rajab sudah ngedoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim di Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Jadi ini adalah merupakan bagian daripada pengkabulan doa-doa kita. Ya, jadi oleh karena itu ini bagian daripada pengkabulan doa kita, ini adalah merupakan bagian dari nikmat. Nikmat itu berarti harus disyukuri. Nikmat itu berarti harus benar-benar kita manfaatkan. Jadi bagaimana mensyukuri nikmat? Yaitu menggunakan nikmat, memanfaatkan nikmat sebaik-baiknya. Itu cara membangunnya. Satu, sadari Ramadan ini adalah bagian dari nikmat ya. Yang kedua, Ramadan ini Pak, bukan bulan biasa, tapi dia bulan luar biasa. Keluar biasaan Ramadan ini pertama bisa kita lihat, dia satu-satunya bulan di antara yang 11 bulan itu, yang 12 bulan yang disebutkan secara tersurat di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan lain enggak ada.
nggak disebutkan oleh Allah secara tersurat dalam Al-Quran, cuma Ramadan. Kata para ulama, dengan disebutkannya Ramadan sebagai bulan yang tersurat secara tekstual dalam Al-Quran, dia menunjukkan tentang kehebatannya, kedahsyatan dan keluar biasaannya. Bahkan dari namanya saja sudah luar biasa. Ya, Ramadan ini kan dari namanya saja. Ini kan dari kata Ramadan. Ya, Ramadu. Kemudian Ramadan. Ramadan, ya Ramadu, Ramadan. Kemudian diberikan tambahan alif dan nun. Jadi Ramadan. Tambahan alif dan nun ini ikut wajar kepada fa'lan. Ini dalam bahasa Arab namanya adalah isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif itu isim spesial ya. Nggak banyak dia. Ghairu munsorif. Wazan fa'lan itu bertambah alif dan nun itu merubah makna. Kalau Ramadan ya Ramadu artinya adalah panas, panas terik. Kalau pakai tambahan alif dan nun ikut wazan fa'lan itu memiliki sigot namanya mubalaghah. Sigotnya namanya sigot mubalaghah. Artinya amat sangat banget panasnya. Jadi kalau Ramadan, dari kata Ramadan artinya panas terik. Tapi kalau sudah Ramadan amat sangat banget panasnya. Kalau sudah amat sangat banget panasnya, itu apapun bisa dilebur, Pak. Bapak punya besi, punya tembaga, punya baja. Itu kalau misalkan Bapak besi per mobil, tembaga, mau dibikinin senjata, dipanasinnya di kompor yang Bapak miliki, kira-kira jadi nggak kira-kira? Hah? Mau jadi? Nabi kairah hage hayang wae mau jadi. Tapi tembaga yang biasa, per mobil yang biasa, panasin di sebuah tungku yang sangat panas. Panasnya mungkin sekitar 1000 derajat Celcius, bahkan mungkin 1500 derajat Celcius. Setelah dipanasin kemudian dibentuk jadi apapun, senjata apapun itu jadi. Ya, tembaga itu dibentuk segitu kerasnya, panasin dalam derajat panas tertentu, itu dibentuk apapun bisa. Mau dibentuk pisau, dibentuk pedang, dibentuk golok, walaupun itu panas bisa itu jadi. Bapak itu ngopi, Pak, harumnya kopi itu, enaknya kopi itu dipanasin pakai cairan golotrok atau pakai cai dingin bagaimana? Kalau Bapak ngopi, walaupun kopinya mahal tapi masih membentuk biji kopi, dikelutukin, nggak nikmat itu, Pak. Yang ada gigi kita yang lepas kayak gitu. Jadi harumnya kopi itu, Pak, enaknya kopi, apalagi bapak-bapak yang udah biasa ngopi, nggak mau itu pakai airnya itu air dispenser, Pak. Betul nggak, Pak? Biasanya pingin ngopinya pakai air apa, Pak, biasanya? Hayangan golotrok, yang gue pakai dispenser kan? Mah, bikinin kopi, airnya bukan air dispenser, air ngegolotrok mendidih, kan? Pertanyaannya kenapa pakai air khusus kayak begitu? Semakin panas dipanasin dia, semakin akan tercium apanya? Baunya, harumnya luar biasanya. Itu dipanasin. Jadi sebetulnya kita ini yang tadinya kurang bau, kurang asik, kurang ajib, dipanasin dengan Ramadan ini jadi harum nantinya. Yang tadinya kita bentuknya kagak jelas, dipanasin dengan Ramadan jadi bentuk yang jelas. Kita ini kan kadang-kadang kurang jelas. Disebut soleh hente, disebut bangor juga hente gitu. Di antara soleh dan bangor sih kan begitu sebetulnya. Dipanasin kita dengan Ramadan,
Walaupun kita berkarat, walaupun apa tadinya, dengan panas yang amat sangat luar biasa, sehingga yang keras seperti apapun dibentuk, terserah kita mau dibentuk apa. Makanya kenapa tujuan puasa Ramadan itu takwa. Takwa ini kan sebetulnya kalau kita lihat kan tipologi manusia yang superior gitu. Nggak ada lagi model manusia terbaik, terhebat selain daripada manusia apa? Manusia takwa. Makanya kita sekarang sedang digodok oleh Ramadan, mau dibentuk apa terserah. Mau dibentuk apa? Mau dibentuk perkakas, mau dibentuk apapun, dan sekeras apapun awalnya, walaupun besinya itu beda-beda, ada tembaga, ada besi per, ada besi apapun, dimasukin dia, tergantung dia mau dibentuk seperti apa. Nah, itu dari sisi namanya ini spesial ya. Itu masuk kategori isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim spesial, wazannya wazan fa'lan, romdon, fa'lan, sigot mubalaghah, ilatnya cuma dua, satu alamiah, yang kedua kemasukan alif dan nun. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Yang dimaksud penerima tanwin teh isim yang nanti kalau sudah begitu dia prinsipnya kokoh, teguh pendirian, hebat dia nanti. Nah itu dari sisi namanya saja memang Ramadan itu spesial. Ya, dari kalimatnya saja sudah spesial. Apalagi dari Quran itu Ramadan itu adalah satu-satunya nama bulan yang disebutkan secara tersurat oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, jadi oleh karena itu maka yuk kita bangun chemistry kita dengan Ramadan, karena ini bukan bulan biasa tapi bulan yang luar biasa. Nah yang ketiga, membangun chemistry ini supaya kita bisa nyaman, bisa asik, bisa hebat, ya, bisa menikmati. Ingat bahwa dalam puasa Ramadan kita jangan hanya melibatkan fisik. Ibadah puasa ini bukan hanya semata-mata ibadah fisik. Memang yang terasa fisiknya, nggak makan, nggak minum itu memang fisiknya yang terasa. Tapi ibadah puasa ini, Ramadan ini ibadah yang juga melibatkan metafisik. Saya sering mengatakan bahwa panggilan daripada surat Al-Baqarah 183 itu dari orang beriman itu bukan semata-mata fisiknya, tapi yang dipanggil itu tiga-tiganya. Nah, supaya kita terbangun chemistry kita dengan Ramadan, maka libatkan tiga komponen dalam diri kita, bukan hanya fisik. Ya, saya sering mengatakan huruf nida dalam surat Al-Baqarah 183 itu memiliki makna tertentu. Ya ayyuha yang terdiri dari tiga itu, yakni adalah yang dipanggil jiwanya, nidaun nafsi. Ayyubnya yang dipanggil adalah hatinya, nidaul qalbi. Haknya yang dipanggil adalah ruhnya, nidaul ruhi. Jadi kalau ya ayyuha, wahai jiwa, wahai hati, wahai ruh orang yang beriman. Nah ini membangun chemistry itu begitu. Jadi makna dibalik huruf nida, huruf panggilan yang tiga itu ya ayyuha, ya-nya adalah panggilan jiwa, ayyu adalah panggilan hati, haknya adalah panggilan apa? Panggilan ruh. Yuk kita bangun jiwa, bangun hati, bangun ruh kita. Jadi puasa itu bukan semata-mata fisik, tapi ada keterlibatan jiwa, ada keterlibatan hati, ada keterlibatan ruh. Karena kalau ruh kita, jiwa kita, hati kita sudah mulai terlibat, insya Allah di situ akan ada kecocokan, ada ikatan yang sangat luar biasa kepada Allah. Ini tiga hal yang perlu kita bangun dulu dalam rangka membangun chemistry. Oke ya. Jadi kita libatkan jiwa, kita libatkan hati, kita bangun. Makanya puasa ini Pak bukan semata-mata ibadah ritual, tapi memang ibadah yang syarat makna. Saya nulis artikel ya belum selesai tentang hubungan puasa dengan intelektualitas ya. Saya ambil potongan surat yang ke-8, surat yang kedua ayat 84. Itu dalam surat yang kedua 184 ujungnya
umumnya ini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayatnya keren, bukan in kuntum tu'minun. Ya ayat yang ke-84 ini kan gitu, 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu baik bagi kalian jika kalian ta'lamun, mengetahui. Ta'lamun itu bahasa kitanya mungkin jika kalian berilmu. Ini dalam ilmu balaghah namanya tanzilul fi'lil muta'addi manzilatal lazim. Itu ada begitu. Jadi ini namanya menempatkan fi'il muta'addi pada 4 fi'il lazim. Ta'lamun ini kan asal katanya dari kata alim, ya'lam ilman, artinya mengetahui. Jadi fi'il itu ada dua, Pak. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Ada transitif, ada intransitif. Ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Itu fi'il itu begitu. Doroba Zaidun Amron, itu namanya muta'addi, ya. Itu namanya muta'addi. Telah memukul Zaid kepada Umar. Nah, itu namanya fi'il muta'addi yang butuh kepada objek, bukan hanya kepada pelaku, tapi kepada objek. Tapi kalau misalkan yang lain, misalnya, ya alimtul haqqa, misalnya, aku mengetahui tentang kebenaran, misalnya begitu. Atau misalkan hasunal wajhu, gitu, bagus wajahnya, telah bagus wajahnya, indah wajahnya, udah, dia nggak butuh kepada objek. Nah ini kan alimah juga sebetulnya nggak butuh kepada objek. Namanya dia adalah tanzilul fi'lil muta'addi ila atau manzilatal lazim. Ada fi'il muta'addi yang menempatkan kepada fi'il lazim. Jadi seolah-olah maknanya begini, puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu ilmunya, jika kalian berilmu. Dan makanya puasa itu adalah merupakan hakikat daripada implementasi daripada keilmuan. Makanya kalau orang berilmu pasti puasa. Kita kan sebelum dioperasi Pak sama dokter kadang-kadang suruh apa? Suruh puasa. Menang pahala itu tapi puasa. Ayah dokter nurut kadang-kadang. Mau dioperasi ya bapak wayahnya, satu puasa dulu. Ayah, udah begitu habis dioperasinya kalau belum kentut gitu ya Pak. Makanya enggak ada nikmat yang diharapkan bagi orang yang sudah operasi kecuali apa? Kentut. Ayah dia, belum kentut kata dokter. Jadi ada dua pilihan, milih beberapa jam tertentu, yang kedua kentut duluan. Makanya habis orang dioperasi itu apa nikmat yang diharapkan itu apa? Kentut ya. Ada juga itu pas pernah saya ketika itu saya lagi sakit di PMI itu. Yang sakit itu yang satunya jawara kayak di samping saya, kata-kata saya karena saya juga nggak apar jawara. Ya, udah gitu kan nggak ada yang ngejagain kecuali yang orang minta yang harus ngejagain cucunya karena yang disayangi oleh cucunya udah gede. Pokoknya menurut saja ngejagaan, dilarang-larang jawara yang ngadah lain. Ada pokoknya. Kumaha manehna gimana dia gitu. Nah udah begitu dia habis dioperasi. Habis dioperasi dia haus. Cucunya diberi jeruk Pak, diberi jeruk. Sama cucunya juga karena nggak ada yang berani ngelawan, nggak
Gak lama dia makan jeruk, akhirnya ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un di bawah itu. Jadi kata kakak saya, itu yang itu kejawara meninggal habis dioperasi mana mah tenur ke dokter dahar bukan mah begitu tenur makan habis dah udah begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dokter karena tahu ilmunya kenapa harus puasa. Sama begitu orang itu puasa itu begitu Pak. Jadi kenapa wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu namanya tanzilul fi'lil muta'addi ila manzilat lazim. Jadi puasa itu ada hubungan yang kuat antara puasa dan intelektualitas. Dan kenapa ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum? Ini kan menunjukkan terkait dengan puasa itu adalah merupakan sebuah syariat yang lintas generasi, lintas peradaban. Nggak bisa, misalkan bukan hanya puasa itu adalah ibadah yang diwajibkan kepada kita, tapi sudah diwajibkan kepada umat kita. Itu luar biasa. Makanya begini Pak, pentingnya ilmu sebelum kita masuk lagi ya. Jadi saya bahas ya. Pentingnya ilmu gini. Kenapa kita? Pak kalau misalkan telinga kita kan kadang-kadang suka mendengar, kemudian kita punya pikiran tandanya ada yang apa? Ada yang ngomongin. Ya kan gitu ya. Kalau telinga kita nggak dengar ada apa? Tapi itu benar-benar ada hadis di dalam hadis Mukhtar hadis itu dibahas. Kalau kita sedang dengar telinga, tandanya ada orang yang cinta kayaknya sama kita itu, sehingga ngomongin kita. Makanya kita berdoa, Allahumma dzakarani man dzakar, Allahumma dzakarani man dzakarani bi khairin ya Allah. Ya, ingatkan orang yang sedang mengingatkan aku, yang sedang ngomongin aku dalam kebaikan. Nah, artinya ketika dia berbunyi ada yang ngomong. Nah sekarang kita gini Pak, dalam hal diskusi kita mungkin ketika puasa ngerasain lapar, ngerasain haus. Tiba-tiba kadang-kadang ketika kita ngerasa lapar, perut kita bunyi Pak, kamu perlu ke sana. Ini dalam kondisi ketika kita lapar, itu ternyata Allah sedang membicarakan kita, sedang membanggakan kita di hadapan para malaikat. Itu dalam hadis qudsi kata Allah, lihat hamba dia rela lapar, meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu adalah kebutuhan mendasar dia demi aku gitu. Jadi artinya ketika kita merasa lelahnya, ketika kita merasa laparnya, itu kita berarti sedang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sama ketika telinga kita berdengung, kita sedang dibicarakan orang, dan mudah-mudahan pembicaraan itu kebaikan. Nah, ini kan luar biasa. Itu kalau di dalam hadis qudsi. Tapi dalam sisi saya, ketika lapar itu apa katanya? Proses apa katanya? Proses dentok, proses autopagi gitu. Autopagi artinya kan ada sel-sel buruk kita ya yang sedang dihidupkan kembali atau lemak-lemak yang sedang dimakan. Jadi energi itu memakan lemak-lemak mungkin jenuh di dalam diri kita. Itu proses dentok dan proses auto. Sehingga ketika kita paham ilmu tentang ini, maka kita tidak lagi menyesali dan mengeluh tentang lapar dan hausnya, tapi justru kita bisa menikmati lapar dan hausnya. Nah itu namanya in kuntum ta'lamun. Dan sekarang kan ilmu pengetahuan modern sudah berkali lipat. Jadi ternyata ketika kita lapar, secara teori hadisnya kita sedang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Secara teori sainsnya itu proses dentok dan autopagi. Nah sehingga ketika kita paham tentang itu, kita tidak lagi masalah lapar bisa dinikmati, buka apalagi gitu. Iya, jadi kita laparnya kita bisa nikmati karena itu proses dentok dan autopagi. Ketika bukanya apalagi. Jadi bagi orang yang berpuasa yang tahu tentang ilmunya, dalam kondisi lapar dia bisa menikmati, dalam kondisi buka pun tetap bisa menikmati. Maka bagi dirinya tidak ada sesuatu yang menyebabkan menderita. Sehingga ketika itu dia ridho, rela, ikhlas, asik dengan syariat puasa ini. Kalau sudah begitu kan Masya Allah. Ini udah puasanya udah puasa puasa. Puasa orang-orang yang super khusus, bukan hanya puasa yang khusus. Nah jadi begitu Pak. Jadi yuk kita bangun chemistry ini dengan Ramadan.
Kenapa sebabnya Ustaz? Yang selanjutnya, membangun chemistry dengan Ramadan. Yang keempat adalah yakini, sadari kalau puasa itu bukan ibadah biasa, tapi dia ibadah yang luar biasa. Saya ingin bahas tentang 5 saja keistimewaan, keluar biasaan, keunikan, perbedaan puasa dengan ibadah yang lainnya. 5 keistimewaan, keunikan, perbedaan puasa dengan ibadah yang lainnya. Perbedaan yang paling mendasar dengan ibadah sholat, dengan ibadah haji, dengan ibadah zakat, dengan ibadah yang lain. Apa yang pertama? Yang pertama, puasa ini adalah satu-satunya ibadah makhluk yang redaksinya dibuka dengan kata-kata aman. Ibadah makhluk yang lain redaksinya tidak dibuka dengan ibadah aman, hanya puasa. Dan ini menunjukkan tentang kehebatan puasa dan orang yang menjalankan puasa. Jadi puasa ini memang khusus orang beriman. Kalau tidak beriman nggak mungkin bisa puasa. Ya, khusus orang beriman. Ada 89 kali kata ya ayyuhalladzina amanu diulang dalam Al-Quran. Hanya puasa yang secara langsung. Ada juga yang hampir mirip dalam surat yang ke-6 ayat yang ke-5 atau surat 5 ayat yang ke-6 ketika suruh wudu. Tapi redaksinya beda. Begini redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu cuma itu satu. Dan itu enggak langsung. Misalkan, hei orang-orang yang beriman, sholatlah kalian. Nah begitu. Kalau ini kan, hei orang beriman, berpuasa diwajibkan. Tapi kalau ini enggak langsung redaksi. Enggak langsung redaksi. Tapi yang redaksinya langsung, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi dia langsung. Ini satu keunikan. Ada apa di balik itu Ustaz? Di balik kata-kata amanu, panggilan kata amanu. Di balik panggilan kata amanu itu Pak, itu menunjukkan sesuatu kalau sudah dipanggil orang beriman itu namanya panggilan kemesraan, kata Ibnu Mas'ud. Panggilan kasih sayang, panggilan kehormatan. Karena panggilan itu Pak menunjukkan tentang siapa yang dipanggil, itu masalah. Banyak kan anggota DPR kalau nggak disebut dengan anggota dewan yang terhormat nggak tuh. Walaupun kadang-kadang perilakunya nggak menyebabkan dia terhormat, gitu. Harus pakai terhormat. Kalau di persidangan, Pak Hakim yang mulia itu. Makanya orang-orang di majelis taklim, di majelis ilmu, semuanya orang terhormat. Ya, bahkan julukannya kalau Ustaz Al-Mukhtaram wal-Mukhtaram, para alim ulama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan bapak-bapak. Di majelis taklim semuanya orang mulia, Pak. Nggak ada di majelis taklim Ustaz ngomong, wahai para monyet, nggak ada. Nggak, itu menunjukkan orang di majelis taklim itu orang-orang apa? Orang-orang mulia. Itu rata-rata Ustaznya ngomong gitu, yang saya hormati gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah muliakan. Selalu begitu, Pak. Jadi begitu, nggak ada. Itu tandanya orang di majelis ilmu itu orang-orang mulia. Jadi panggilan itu menunjukkan tentang kualitas yang dipanggil. Misal, jadi huruf nida itu menunjukkan kualitas kualitas yang dipanggil. Kalau di persidangan kepada hakim yang mulia, di gedung DPR anggota dewan yang terhormat, kepada Pak Presiden juga sah. Kalau kita manggil orang terhormat juga kita manggilnya yang mulia, panjenengan, ya Pak Kiai, Pak Ustadz dan seterusnya. Kalau ke preman lain lagi Pak, panggilannya lain. Jadi panggilan itu menunjukkan tentang kualitas yang dipanggil. Jadi kenapa terkait dengan puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan orang-orang yang akan diperintahkan puasa itu orang yang punya kualitas yang luar biasa. Kualitasnya kualitas iman. Dan orang kalau sudah manggilnya dengan cara panggilan yang mulia, panggilan yang terhormat, tidak mungkin orang dipanggil dengan cara terhormat, perintahnya itu mencelakakan dia, nggak mungkin.
pasti perintahnya juga adalah terkait dengan kebaikan dirinya. Nggak mungkin dia. Oh, ini kan luar biasa, satu. Jadi keunikan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan adalah satu. Orang dipanggil oleh Allah dengan aman. Ini menunjukkan tentang kualitas orang-orang yang kualitas munada. Jadi bayangkan Pak, dari 89 kali ya ditulis di 20 surat dalam Al-Quran, ibadah mahdoh yang secara tekstual dan letterlek dipanggil sebelum diperintahkan dengan panggilan kemesraan, panggilan kemuliaan, ya ayyuhalladzina. Jadi kita itu dimuliakan Allah, manggilnya pun kita itu semuanya orang beriman. Jadi kalau Allah sudah muliakan kita, jangan hinakan lagi Pak. Kalau Allah sudah hormati kita, jangan kita menghinakan diri sendiri. Ini yang satu ya. Selebihnya rata-rata terkait muamalah, terkait dengan bekerja, terkait dengan bermasyarakat. Karena muamalah itu supaya punya nilai plus dalam agama kita harus didasari iman. Jadi supaya muamalah kita berbeda dengan muamalah orang lain, orang kafir, maka dasarnya iman. Nah itu kenapa rata-rata kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu terkait dengan muamalah. Jadi untuk membedakan kerja kita, masyarakat kita, bermasyarakat kita dengan orang lain, agama lain, maka dasari apa? Dasari iman. Kalau semua didasari iman, nanti muamalah kita punya muamalah yang bernilai ibadah. Yang kedua, ibadah Ramadan ini ya, kewajiban Ramadan ini adalah kewajiban yang berbeda dengan kewajiban yang lain. Kutiba itu dalam ilmu balaghah namanya tadmin. Jadi dalam ilmu balaghah itu ada namanya tadmin. Tadmin itu artinya kutiba itu, tadmin itu artinya kandungan maksudnya. Jadi perintahnya kutiba tapi maknanya sebetulnya di situ banyak. Ya, ada tadmin. Tadmin itu, kutiba itu mengandung kata ulzimah, mengandung makna ulzimah, mengandung makna furido, mengandung makna wujibah. Tapi kenapa yang disebutkan untuk puasa itu kutiba? Kutiba itu kan sebetulnya kalau misalkan kita lihat akar katanya dari kata kataba. Kataba itu artinya mencatat, menulis, menetapkan, kemudian diterjemahkan dengan arti diwajibkan, mewajibkan. Ya. Jadi kewajiban kutiba itu kenapa tidak disebut dengan furido, ulzima dan wujibah? Oh ini luar biasa Pak. Saking halusnya perintah kewajiban ini, bahasa kita ini bahasa yang sopan, bahasa yang halus, bahasa yang lembut Pak. Kalau wujibah itu kayaknya agak kasar, kalau furido kayaknya agak kasar, tapi kalau kutiba itu menunjukkan tentang kelembutan, tentang kehalusan, tentang kesopanan. Itu kutiba salah satu maknanya. Makanya kutiba ini adalah satu-satunya kewajiban yang digunakan Allah ketika Allah mewajibkan kepada dirinya memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Jadi ketika Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, Allah menggunakan kata-kata kutiba, ya, seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 12, surat yang ke-6 ayat 12. Kataba ala nafsihi rahmah, Allah telah mewajibkan terhadap dirinya untuk memberikan rahmat. Makanya puasa ini kewajibannya kewajiban rahmat, kewajiban kasih sayang, bukan kewajiban beban, bukan kewajiban yang berbentuk pembebanan, tapi kewajiban dalam bentuk kasih sayang Allah. Ini keunikan yang kedua begitu. Ya ada 5 ya, ada 5 kewajiban kutiba dalam Al-Quran. 1, ketika menjelaskan kewajiban perang. 2, ketika menjelaskan kewajiban kisos.
tiga ketika menjelaskan kewajiban wasiat, empat ketika menjelaskan kewajiban rahmat, lima ketika menjelaskan kewajiban puasa. Ini nanti kalau kita bahas ya, kita dalam lagi ya. Yang ketiga, keunikan puasa ya. Kelebihan puasa, perbedaan puasa dengan yang lain. Puasa itu satu-satunya ibadah yang disandarkan langsung kepada Allah dalam hadis qudsi. As-saumu fa innahu li, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan akulah yang berhak untuk membalas dan memberikan balasan pahala kepada orang puasa. Itu langsung disandarkan kepada Allah. Itu dibahas oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa hanya puasa satu-satunya ibadah yang disandarkan kepada Allah. Ini ayatnya kan begini, hadisnya ya. Fa innahu atau as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ini berlaku takdim dan takhir. Berlaku takdim itu mendahulukan sesuatu yang harusnya ada di akhir atau mengakhirkan sesuatu yang harusnya ada di depan. Fa innahu, maka sesungguhnya dia puasa, li untukku, wa ana dan aku, ajzi bihi yang berhak membalas puasa itu. Itu kalau dalam ilmu balaghah, Pak. Satu, ini kalimatnya adalah kalimat jumlah ismiyah. Ismi itu bermakna athubut. Asubut itu bermakna tetap, bermakna pasti. Jadi pahala orang puasa itu pasti. Mungkin kalau ibadah yang lain mungkin ada ria-rianya, ya, ada ujub-ujubnya. Puasa makan heset Pak, diriakan gitu, ujubkan ya. Sodakoh ada potensi ria dan potensi ujubnya. Kan kalau puasa mah orang penyarahun, orang puasa apa gitu. Di masjidnya kelihatan soleh padahal di mana mah ngopi sih kan namanya. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dengan kita. Makanya kan puasa ini tingkat keikhlasan yang tinggi, persis kayak Intel. Ikhlas itu kan gambarannya kayak Intel, Pak. Intel itu kerja siang malam, yang tahu cuma dirinya dan atasannya doang, Pak. Itu Intel. Kita juga sama, puasa itu 12 dan nggak ada yang tahu cuma kita dengan siapa? Dengan Allah. Jadi puasa itu begitu. Jadi jumlah ismiyah itu memiliki makna athubut, pahalanya tetap, pahalanya pasti gitu. Jadi bukan lagi apa bahasa kitanya masih probability, kemungkinan kayaknya, tapi pahalanya pasti. Makanya kalau puasa itu benar aja udah pahalanya kena, dapat. Itulah makna tentang apa? Tidurnya orang puasa itu ibadah. Maksudnya kalau dia tidur menghindari ngomongin orang, maksiat apa, maka tidurnya bisa jadi ibadah. Makanya daripada kita maksiat mendingan sare, gitu loh maksudnya. Gitu sebetulnya. Makanya disebutnya tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau tidur itu tujuannya untuk menghindari kemaksiatan. Iya Pak, daripada kita maksiat mendingan sare. Ya. Makanya kan puasa kata Imam Ghazali kan ada 3 levelnya, Pak. Kata Imam Ghazali kan ada namanya saumnya awal, saumul awal, ada saumul khas, ada saumul khas wal khas. Makanya kata Imam Ghazali kan puasa itu levelnya ada 3 level puasa. Kalau kita Ihya kan, 1 ada level yang puasanya orang umum, 2 puasanya orang spesial, 3 puasanya orang yang super spesial. Kita kan kadang-kadang kalau pesan martabak kan pingin yang spesial, tergantung tamunya. Kalau tamunya yang super spesial, super spesial. Kalau martabak yang biasa itu telurnya 2 biasanya. Kalau yang spesial telurnya berapa Pak? 3. Kalau yang super spesial 5 telur. 5. Tuh agak tebal tuh martabaknya juga. Mangset itu mah Pak. Nah, itu namanya super spesial.
Jadi kalau puasa yang biasa itu hanya menahan perut dan bawah perut, itu namanya puasa biasa. Ya, al-imsaku minal muftirat, anil muftirat. Dia baru menahan perutnya, bawah perutnya, menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri. Itu namanya puasa orang biasa. Kalau puasanya orang yang spesial, kata Imam Ghazali, sudah puasa panca inderanya. Jadi bukan hanya perutnya, bawah perutnya, tapi indera yang 5-nya puasa. Mulutnya puasa, matanya puasa, telinganya puasa. Itu panca inderanya puasa. Nah, kalau sudah spesial, di samping yang tadi 2, di samping yang inderanya ditambahin pikiran dan hatinya juga puasa. Wah, itu namanya puasanya super spesial. Bukan lagi meninggalkan yang subhat, yang halal pun kalau bisa menghambat dalam ketaatan ibadah puasanya dan berbagai macam amalannya ditinggalkan. Udah tidak terlalu kenyang, jangan sampai nanti puasa balas dendam pas taraweh ungap, terjadi taraweh. Kadang-kadang sibuk buka, maghribnya nggak ke masjid. Nah, itu bagi orang yang sudah super spesial nggak kayak begitu. Makanya kalau kita ini kan rata-rata kan kita lolita, lolos 50 tahun. Jadi level puasanya minimalnya ada yang di mana? Spesial. Nabi ini kan puasanya cuma 9 kali, Pak. Cuma 9 kali Nabi itu puasanya, Pak. Tapi puasa 9 kali bagi Nabi sudah cukup untuk menjadikan manusia yang superior. Kita kan kalau sudah usianya 60 tahun berarti kan puasanya berapa kali, Pak? Berarti kalau kita misalkan taruhlah puasa dari usianya ketika 10 tahun itu berarti kalau 60 tahun berarti puasanya sudah 50 kali puasa. 50 tahun berarti 50 kali, 40 tahun berarti 30 kali puasa. Nabi berapa kali puasa? Cuma 9 kali Nabi puasa, tapi sudah menjadi orang hebat. Iya, kadang-kadang 60 kali puasa terus kadang-kadang. 60 kali puasa terus harusnya sudah jadi profesor Ramadan kayaknya gitu. Ini kayaknya jadi MA, mahasiswa abadi kayaknya gitu. Harusnya begitu. Jadi Nabi 9 kali puasa sudah menjadi orang yang hebat. Para sahabat tidak, tapi kita sudah ada yang 50 kali puasa, 40 kali puasa. Nah, jadi fa innahu li wa ana ajzi. Ada 3. Nah, itu yang super spesial itu bukan hanya panca inderanya, bahkan pikiran dan hatinya. Makanya kata orang filsafat, Pak, ada yang disebut dengan filter apa namanya? Ada 3 filter pikirannya. Ya. Filter pikiran itu ada 3. Yang disebut dengan 3 filter, 3 filter. Jadi dalam rangka untuk memfilter semua yang tidak boleh masuk ke pikiran. 1, Pak, kalau ada informasi, ya kata filosof 1, ditanya informasi itu benar atau tidak. Yang kedua, kalau benar atau tidak, baik atau tidak. Yang ketiga, penting atau tidak. Jelema nih, Pak, mau ngomongin orang ke kita, difilter, pak, ada gitu. Ini kira-kira benar atau tidak? Aduh, Pak, namanya juga isu, Pak, belum tentu benar, Pak. Kalau belum tentu benar, jangan ngomong, saya lagi puasa nih. Benar, Pak, kira-kira baik atau tidak? Baik. Penting atau tidak? Nah, itu namanya 3 filter namanya. Jadi pikiran itu jangan sampai, kalau tubuh kita bisa sehat karena masukan makanan-makanan yang sehat bergizi, pikiran kita pun bisa sehat kalau yang masuk ke pikiran kita yang bergizi. Hati kita pun bisa sehat kalau yang masuk ke hati juga yang bergizi. Jadi yang masuk yang bergizi yang menyehatkan bukan hanya makanan fisik, Pak. Makanan pikiran pun harus difilter seperti hanya makanan fisik. Jadi orang itu kan banyak galau, banyak stres, kan kadang-kadang begitu. Tidak punya filter pikiran, tidak punya filter hati. Makanya kalau filter pikiran tadi, Pak, 3 itu. Kalau misalkan ada informasi, 1, tanya benar atau tidak.
Yang kedua, kalau benar baik atau tidak. Yang ketiga, kalau misalnya penting atau tidak. Kan begitu maksudnya. Benar, baik dan penting. Iya, kadang-kadang benernya masih ragu, baiknya komodei, pentingnya henteu jeung urusan urang. Hayo yang iluan. Atau kita banyak stres kadang-kadang kayak begitu. Nah, ini namanya begitu, puasanya pikiran sampai ke sana. Ya, nah ini yang ketiga. Keunikan puasa ya. Ini kalau dirinci panjang ya Pak, saya sebutkan dulu biar ini udah waktunya jam ini. Kayaknya udah mulai ada banyak yang oleng kayaknya. Ya, udah mulai banyak yang oleng makanya gitu ya. Udah sebutin aja dulu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya keunikan puasa dibandingkan dengan ibadah yang lain. Ya. Puasa ini adalah merupakan satu-satunya ibadah yang goalnya itu langsung takwa. Ibadah yang lain tidak ada yang takwa langsung. Sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, haji liyashhadu manafi'a lahum. Zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim. Semua ibadah nggak ada yang golnya takwa. Tapi kalau Ramadan, kalau puasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Golnya itu takwa. Sedangkan takwa itu tadi, takwa itu adalah merupakan ambisi, obsesi harusnya semua orang beriman. Makanya saking pentingnya takwa Pak, sampai menjadi rukun dalam sholat Jumat. Khutbah Jumat itu rukun khutbah Jumat, salah satunya wasiat takwa. Itu saking pentingnya takwa. Ini kita harus bahas tentang takwa supaya kita tertarik jadi orang takwa. Kita itu kan mau jadi pejabat tertarik, bisnis tertarik, mau dibikin jadi orang takwa sama Allah nggak tertarik. Takwa ini Pak, ini saya jelaskan satu saja ayat tentang takwa. Takwa itu banyak sebetulnya ayatnya ya. Bisa surat yang ke-7 nanti ayat 201. Ini adalah kebal dari godaan setan. Kalau surat yang ke-19 ayat yang ke-71 72, orang takwa itu adalah orang yang sudah tidak akan pernah mampir ke neraka. Kalau surat 7 201, orang takwa itu orang yang sudah tidak digoda setan. Dan nggak bisa setan itu. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ibun minasyaiton tadakkaru fa idza hum mubsirun. Setan itu putus asa untuk ngergoda orang yang takwa. Cek setan mungkin bahasa kita nyaman aing capek gawe teu kapake. Makanya Umar bin Khattab udah nggak digoda setan, justru setan yang ngacir ketemu Umar. Itu takwa. Umar keluar rumah, setan keluar kuburan. Setan kecium, ini baunya bau-bau Umar nih kayaknya. Gua cari jalan lain kata. Cari jalan lain setan. Kalau kita udah baca ayat kursi, udah baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, makin banyak, makin kencang baca, makin kencang larinya takut setan. Jangan-jangan setannya itu yang baca gitu. Itu kalau sudah, makanya setan itu gimana caranya kita supaya tidak sampai takwa Pak? Karena kalau kita sudah takwa, sudah di zona aman, dia sudah tidak apa, tidak berpengaruh lagi godaannya. Itu di dunianya Pak. Di akhiratnya 7172 orang takwa itu di zona aman, dia nggak bakalan nyicipin neraka walaupun sebentar. Orang Islam dikarpakin dulu ke neraka, beres bersih masuk surga. Orang beriman neraka dulu walaupun sebentar, beres surga. Orang takwa nggak ada di situ masuk neraka, langsung plus kayak gitu. Itu Pak sebetulnya. Makanya takwa itu hebat. Kalau urusan dunianya sering dibaca waktu surat yang ke-65. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berikan jalan keluar dari setiap urusan. Jadi urusan dunianya hebat, urusan akhiratnya hebat. Setannya juga enggak ngepek kepada dirinya. Itu takwa itu begitu hebat. Makanya kalau Bapak baca Asbabul Wurud ayat ini, pakai ilmu munasabatul ayat.
Puasa itu kalau ingin tahu Pak, itu adalah permintaan Nabi kepada Allah. Karena ketika ayat ini turun, Rasul itu menangis. Jadi ketika ayat ini turun, ayat 71 ya, surat 71-nya, apa ayat 71-nya itu turun kepada Rasul. Makanya jarak ayat 71 dengan 72 agak jauh Pak. Kalau itu turun gini Pak, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jadi pas ayat ini turun kepada Nabi, dan tidak ada satu orang pun dari kalian melainkan semuanya pasti akan masuk neraka dulu. Itu sudah keputusan Tuhan. Ayat ini turun. Nabi nanya kepada malaikat Jibril. Pas nanya, apakah umatku juga akan masuk neraka? Jibril menjelaskan, masuk. Di situ Jibril menjelaskan tentang 7 macam neraka. Jadi neraka 1 nanti untuk orang penyembah ini kafir, neraka ini neraka ketiga untuk Firaun, neraka 4 nanti untuk terus. Nah, Jibril itu cuma menyebutkan tentang 6 neraka. Kemudian tidak disebutkan tentang neraka yang ke-7. Pas saat itu kemudian akhirnya Nabi nanya, kamu tadi bilang ada 7, kenapa yang 7 nggak disebutin? Berat tuh Jibril, dipaksa sama Nabi disebutkan. Yang ke-7 adalah untuk umatmu yang berdosa mati sebelum bertobat. Nah, kemudian kata Jibril, kenapa? Neraka itu panasnya kalau misalkan ada satu lubang jarum, hawa neraka itu keluar dari lubang jarum itu, maka dunia akan hancur dari sini. Nah, ketika mendengarkan dari Jibril ada umatnya yang akan masuk neraka, Nabi pingsan. Pingsan Nabi Pak, pingsan. Disadarkan sama Jibril, nanya lagi, pingsan lagi. 3 kali Nabi pingsan. Maka itu mengatakan wa immikum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, dalam hadis itu dikatakan Nabi tidak bicara lagi dengan manusia selama 3 hari 3 malam, berdoa kepada Allah, basah sajadahnya, meminta agar tidak ada umatnya yang masuk. Tapi kan ayat ini sudah turun, masalahnya hatman maqdiya itu sudah ada. Nah, kemudian Nabi berdoa 3 hari 3 malam itu, maka turun baru ayat yang ke-72-nya. Itu baru 72-nya turun. Tsumma najil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jizya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa tidak akan masuk ke dalam neraka walaupun sebentar saja. Nabi nanya, kalau gitu wahai Allah, gimana caranya umatku supaya bisa takwa sehingga dia tidak neraka dulu, tidak mampir dulu neraka, langsung aja dia mati ke surga aja gitu. Gimana caranya? Baru muncul surat Al-Baqarah 183. Nah, itu ilmu munasabah itu kayak begitu. Jadi sebelum surat Al-Baqarah 183 ini muncul, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian Jadi puasa ini Pak supaya kita takwa. Kenapa supaya kita takwa? Supaya kita pas maut langsung ke surga atau mampir ke neraka. Tak sebetulnya mah tujuan nate. Wah rembung mah dibilang gitu ya. Rembung tujuan nate itu sebetulnya satu-satunya ibadah. Makanya puasa nikmat. Nah, kalau kita paham tentang puasa kayak begini, nggak ada masalah lagi. Pemerintah yang mengumumkan tanggal 1 Syawal lagi raha, bodoh amat, aing betah dengan puasa. Gitu sebetulnya. Ya mau kadang-kadang aing ditanya puasa rindu kangen eta, puasa pertama pang padelina, pas buka panggeulana. Repot ya. Kalau kita udah paham tentang ini, kita nggak ada masalah lagi. Kapan aja pemerintah ngumumin, terserah saya menikmati puasa, menikmati Ramadan. Ini pada saat itu yang keempat ya. Yang kelima ya, yang kelima, puasa ini adalah merupakan bukan hanya sebatas ibadah ritual, tapi dia sebagai ibadah bukan hanya terkait dengan syariat, tapi dia tarbiyah. Puasa ini adalah ibadah yang mengandung pendidikan. Nah, makanya pendidikan intelektualitasnya tadi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Pak sudah maklum ya sebetulnya dalam dunia tasawuf, bahkan dalam dunia filsafat sudah maklum. Pikiran itu jernih kalau misalkan kita sering mengosongkan perut. Tapi mun perut teka isi wae Pak, boro-boro yang mikir lain wae Pak. Iya betul sebetulnya. Jadi proses bagaimana kita supaya cerdas itu ketika banyak mengosongkan perut. Jadi puasa itu sebetulnya punya nilai pendidikan. Ada pendidikan intelektualitasnya, ada pendidikan terkait dengan pendidikan hatinya, jiwanya. Makanya ada 4 kecerdasan kan yang dibangun oleh puasa. 1 kecerdasan intelektual, 2 kecerdasan emosional, 3 kecerdasan spiritual, 4 kecerdasan sosial. Ini 4 kecerdasan. Jadi orang puasa itu orang yang kecerdasannya itu komprehensif, bukan hanya intelektualitasnya yang cerdas, tapi emosionalnya juga cerdas, spiritualnya juga cerdas, sosialnya juga cerdas. Jadi orang yang puasa itu orang yang melatih kecerdasan sosial. Dengan lapar, dengan haus dia peduli nanti terhadap sesama dan sebagainya. Nah, ini barangkali ya tentang cara membangun chemistry, yaitu kita yang kelima paham, yang keempat paham puasa itu bukan ibadah biasa tapi ibadah yang unik dan spesial dibandingkan ibadah yang lain. Ya, itu nanti kita bisa bahas lebih rinci lagi ya poin per poinnya. Mudah-mudahan dengan kita paham tentang ini kita ada chemistry, menikmati asik khusyuk ketika kita menjalankan ibadah Ramadan 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan semakin hari, semakin lama, semakin banyak puasa yang kita lakukan, kita menjadi manusia yang semakin baik, manusia takwa, yang di dunianya selamat, setannya sudah bosan menggoda kita, ya, dan masuk surganya tanpa mampir ke neraka. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu barangkali ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah kekeluarga sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.